Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak insyaallah taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, tandanya adalah hamba tersebut punya fikih, punya pemahaman di dalam agama. Dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, mengomentari hadits ini. Kata beliau, wa mafhumul hadits, kalau begitu bisa dipahami dari kebalikan hadits ini, anna man lam yatafaqqah fid din, siapa saja, kata Al-Hafidz, jadi pemahaman kebalikan hadits tadi, siapa saja yang tidak mau tafaqquh fid din, ay yata'allam qawaidal Islam, yaitu dia tidak mau mempelajari pokok-pokok Islam, dia tidak mau mempelajari ilmu dasar-dasar Islam, ilmu akidah, wa ma yattasilu bihi minal furu', demikian pula dia tidak mau mempelajari ilmu fikih, ilmu cabang, furu', dia tidak mau mempelajari akidah, dia juga tidak mau mempelajari fikih, tidak tertarik dia untuk belajar agama. Maka kata Al-Hafidz, faqad hurimal khair, orang yang seperti ini diharamkan kebaikan untuknya. Iya. Jadi jamaah sekalian, Nabi mengabarkan kalau Allah menginginkan pada seseorang kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agama. Semakin seseorang paham agama, semakin besar kebaikan yang Allah inginkan pada hamba tersebut. Kalau sedikit paham, sedikit juga kebaikan. Iya. Karena itu jamaah sekalian, belajar itu jalan yang paling pintas, jalan termudah untuk masuk surga. Iya. Jadi jalan masuk surga itu bukan menzolimi non-muslim, bukan. Iya. Ambil bom, ledakkan rumah ibadah non-muslim, mati dijemput bidadari. Iya. Ini pemahaman sebagian orang yang jauh, sangat jauh dari ajaran Islam. Iya. Mereka pun mengatasnamakan sebagai jihad. Iya. Padahal jihad itu ibadah. Ada syarat-syarat. Yang namanya ibadah harus memenuhi dua syarat. Ikhlas, semata kita kerjakan karena Allah dan sesuai dengan petunjuk
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jalan pintas menuju surga adalah belajar, paham agama, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar menempuh satu jalan dengan maksud untuk mempelajari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah sekalian, menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, itu ada dua bentuknya. Ada yang maknawi, ada yang hissi. Yang maknawi, dia duduk berusaha untuk memahami. Pulang di rumahnya dia ulang-ulang pelajarannya. Itu ibadah. Itu juga cara seseorang menempuh jalan. Kemudian makna yang kedua, seseorang berjalan menuju majelis-majelis ilmu. Itu juga masuk dalam menempuh sebuah jalan. Maka orang yang melakukan ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama menjelaskan, jamaah sekalian, ada 3 bentuk Allah memudahkan dia menuju surga. Ada 3 bentuk Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bentuk yang pertama, sebutkan oleh ulama kita, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga dengan ilmu yang dia pahami, dengan ilmu yang dia pelajari saat itu. Kenapa jamaah sekalian? Ilmu itu kunci kebaikan. Seseorang bisa mengetahui yang halal, yang haram dari mana jamaah sekalian? Kalau bukan dari ilmu. Iya. Tidak ada ceritanya jamaah sekalian. Orang yang baru hijrah, iya, diam-diam meninggalkan kampung selama 6 bulan. Kemana? Iya, ternyata dia bertapa di goa. Pulang-pulang jadi ulama. Iya, tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya yang seperti itu jamaah sekalian. Karena Nabi telah menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu didapat hanya dengan belajar, hanya dengan duduk di depan para ulama. Wal fiqhu bittafaqquh. Demikian pula fikih, pemahaman dalam syariat, didapatkan dengan cara berusaha untuk memahami. Jadi, ilmu agama kunci kebaikan. Iya. Seseorang tidak mungkin bisa sholat, berpuasa, bersedekah, kalau dia tidak punya ilmu tentang keutamaan ibadah tersebut. Pasti ada ilmu, pasti dia pernah dengar ayat atau hadits yang memotivasi dia untuk beribadah. Maka dengan ilmu itu Allah mudahkan baginya ke surga. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua disebutkan oleh para ulama, bentuk Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga dengan sebab ilmu yang dia pelajari, yang dia dapatkan pada saat itu, Allah mudahkan dia beramal. Allah mudahkan dia amalkan ilmunya. Karena ilmu itu butuh amalan jamaah sekalian. Kalau ada orang yang memiliki ilmu tetapi dia tidak amalkan ilmunya, iya, ada orang banyak ilmunya, tinggi ilmunya, tapi dia tidak amalkan, maka dia mirip dengan orang-orang Yahudi. Iya. Al-Makdub alaihim. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Kenapa ya? Kenapa bisa demikian jamaah sekalian? Karena orang-orang Yahudi punya ilmu, tapi dia tidak amalkan ilmunya. Dia mengetahui kebenaran risalah Nabi Muhammad, tapi dia gengsi, tidak mau beriman kepada risalah yang beliau bawa.
Makanya sebagian ulama menyebutkan, orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya, maka dia ada kemiripan dengan Yahudi. Ini bentuk yang kedua, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Allah mudahkan dia beramal. Dengan sebab amalannya, dia masuk ke dalam surga. Kemudian bentuk yang ketiga, Allah mudahkan baginya jalan ke surga dengan sebab ilmu yang dia pelajari saat itu, Allah akan ajarkan, Allah akan pahamkan ilmu-ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Iya. Karena jamaah sekalian, sesungguhnya kita itu lahir tidak mengetahui apa-apa. Kapan kita mau tahu, kapan kita punya ilmu? Ketika kita belajar. Dan Allah akan mudahkan ilmu yang belum kita ketahui kalau kita mau menuntut ilmu. Dengan ilmu yang baru itu, Allah akan mudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Iya. Jadi ini 3 bentuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, masih pada bab berucap lembut, berkata lembut kepada ibu. Kemudian qala rahimahullah an Urwa taqala, dari Urwah beliau mengatakan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-24. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah untuk ibu dan bapakmu sayap-sayap kesederhanaan, sayap-sayap ketundukan, minar rahmah, karena sayang kepada keduanya. Apa makna rendahkan sayap, jamaah sekalian? Iya. Untuk kedua orang tua kita, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir dari madhab Syafi'i, beliau mengatakan, tawadhu, rendah hatilah, rendah dirilah, jangan bersikap angkuh, jangan bersikap sombong, lahuma, untuk ibu bapakmu. Iya. Bifi'lika, dengan sikap yang kamu tampakkan kepada mereka. Itu makna rendahkan sayapmu kepada orang tuamu. Tawadhu'lah, rendah dirilah dengan perbuatan. Iya. Walaupun kita mungkin lebih paham agama, atau mungkin ada di antara kita yang lulusan pondok. Iya. Kemudian kita di hadapan orang tua, beda jamaah sekalian. Kita itu menegur, menasehati orang tua dengan kawan kita. Iya. Beda. Apalagi orang tua tahu betul tabiat kita dari kecil. Maka tentunya wajib bagi seorang anak untuk tawadhu, bersikap rendah diri di hadapan kedua orang tuanya. Iya. Kemudian babu jazail walidain, kata penulis rahimahullah, bab membalas kebaikan kedua orang tua. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan ayahnya kecuali dia temukan ayahnya dalam keadaan mamlukan, menjadi seorang budak. Iya. Fayashtariyahu, lalu dia membeli budak tersebut, fayu'tiqahu, kemudian dia merdekakan. Kenapa Nabi menyebutkan seperti ini, jamaah sekalian? Imam As-Sindi rahimahullah dalam syarah Ibnu Bajah, beliau menyebutkan, wa fihi annal abda kal halik, yang namanya budak itu seperti orang yang mati.
Iya. Dia dan hartanya milik tuannya. Makanya di antara syarat budak yang mau menunaikan ibadah haji harus dengan syarat ada izin dari tuannya. Kalau dia tetap haji tanpa izin tuannya, maka haji Islamnya tidaklah gugur. Jadi dia dan hartanya itu milik tuannya. Faka'annahu bil i'taqi akhrajahu minal halak ilal haya. Kata Sindi rahimahullah, ketika dia menemukan ayahnya menjadi budak, lalu dia beli dan merdekakan, seolah-olah dia mengeluarkan ayahnya dari kematian menuju kepada kehidupan. Fasara fi'luhu dalika mimma ya'dilu fi'lal ab. Maka miriplah, sepadanlah yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya, haitsu kana sababan lil wujud wa ikhrajihi minal adami ilaihi, yaitu sebelumnya anak itu tidak ada di dunia, maka ayah itu menjadi sebab adanya dia dan terlahirnya di dunia. Jadi dia baru bisa membalas kebaikan jasa seorang ayah ketika menjumpai ayahnya menjadi seorang budak, lalu dia beli dan merdekakan. Iya. Ini baru bisa menyamai jasa kebaikan seorang ayah. Iya. Makanya aneh juga jamaah sekalian, kalau ada orang yang berpisah dari ayahnya, iya, dengan alasan ayahnya menelantarkan dia, tidak mengurus dia. Kemudian ketika dia dewasa bertemu dengan ayahnya, dia tidak mau berbakti. Dengan alasan, ayahku tidak membesarkan saya. Jamaah sekalian, jasanya bapakmu, jasanya ayahmu, dengan adanya dia, sebabnya dia, kamu bisa ada di dunia. Itu saja sudah jasa besar. Walaupun mungkin dia tidak memberikan nafkah kepadamu, itu urusannya kembali kepada Allah. Antara ayah dengan Allah, bukan urusan anak. Adapun anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Ini keanehan sebagian anak. Lupa bahwa dia bisa sukses, dia bisa ada di dunia ini, itu sebab karena adanya ayahnya. Iya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, an Abi Burdah annahu syahida Ibnu Umar, dari Abu Burdah putra dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyaksikan Ibnu Umar, wa rajulun yamani yatufu bil bait. Ibnu Umar anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Jadi Abu Burdah pernah melihat Ibnu Umar dan seorang laki-laki yang berasal dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah. Hamala ummahu wara'a dhahrihi. Dia sedang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Yaqulu, dia pun mengatakan, inni laha ba'iruhal mudallalu in ut'irat rikabuha lam ut'ari. Jadi dia sedang menggendong ibunya tawaf. Dia pun mengatakan, sesungguhnya saya adalah tunggangan ibuku yang sangat penurut lagi sudah jinak. Ketika tunggangan tersebut ditakut-takuti, dikagetkan, dia tidak mungkin takut dan kaget. Para ulama menjelaskan ini kinayah, kata kiasan, bahwa orang ini sangat taat, sangat patuh kepada ibunya, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan dalam merawat dan melayani ibunya. Perhatikan, dia pun bertanya kepada Ibnu Umar, aturoni jazaituha,
apakah kalau begitu saya sudah membalas kebaikan ibuku? Saya sudah gendong ini, tawaf, saya layani sepenuh hati, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, tidak pernah merasa risih. Iya, makanya aneh juga jamaah sekalian. Kalau ada orang ibunya sudah tua, iya, bukan berebutan untuk dirawat, iya, berebutan untuk siapa yang mau rawat ini. Saya sibuk, subhanallah, lupa dia, iya, lupa. Dulu dia sakit waktu kecil, dia yang tidak tidur, ibunya juga tidak tidur. Iya, perhatikan. Ibnu Umar bertanya, atau Ibnu Umar ditanya oleh laki-laki dari Yaman ini, sudahkah saya membalas jasa ibuku kalau sudah saya lakukan seperti itu? Kata Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidatin, sama sekali tidak, walaupun satu nafas ibumu ketika melahirkanmu. Iya, ketika ibu melahirkan jamaah sekalian, dia menghadapi antara hidup dan mati. Iya. Ini ujian besar seorang ibu, dan juga terdapat pahala besar bagi seorang ibu ketika dia bersabar. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala ditentukan dengan besarnya cobaan. Jadi bagaimanapun baiknya seorang anak kepada ibunya, tidak bisa membalas walaupun sehelai nafasnya ketika melahirkan dia. Thumma tawafa Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan tawafnya, fa'atal maqam. Setelah itu mendatangi maqam Ibrahim, fa shalla rak'ataini, lalu salat 2 rakaat. Salat setelah tawaf. Thumma qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, yabna Abi Musa, wahai putranya Abu Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya salat 2 rakaat ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di hadapannya. Para ulama menjelaskan maksudnya dosa-dosa kecil. Iya, karena dosa-dosa besar itu dihapuskan dengan taubat. Iya, dosa besar dihapuskan dengan taubat. Adapun yang dimaksud Ibnu Umar di sini, sesungguhnya salat 2 rakaat setelah tawaf menghapuskan dosa-dosa yang ada di hadapannya, maksudnya dosa-dosa kecil. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah, an Abdullah bin Amr qala, dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'alal hijrah. Pernah datang seseorang kepada Nabi, membaiat beliau untuk ikut berhijrah. Iya. Berhijrah itu jamaah sekalian ada 2 maknanya. Makna yang pertama, ini makna khusus. Seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena dia tidak bisa menegakkan agamanya. Iya. Dia tidak bisa sholat, hijab jilbab dilarang, adzan tidak boleh dikumandangkan, maka dia wajib hijrah. Iya. Ini makna khusus. Kemudian makna yang kedua, makna umum, artinya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang. Iya. Jadi bisa juga dipakai orang yang baru bertobat, orang yang tadinya pelaku maksiat, kemudian hijrah. Ini bahasa kita. Dia sudah hijrah. Artinya dia sudah meninggalkan maksiat atau dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Ini makna hijrah. Datang orang ini kepada Nabi untuk memberikan sumpah setia ingin berhijrah. Maka tetapi sayang sekali, wataraka abawaihi yabkiyani. Dia tinggalkan ibu bapaknya dalam keadaan menangis. Artinya tidak ridho. Iya. Orang tuanya tidak ridho. Dia ingin ikut,
tetapi orang tuanya butuh dia. Makanya para ulama juga menjelaskan, termasuk syarat berjihad, ikut berperang, harus ada izin orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, tidak boleh. Kecuali jihad yang wajib. Apa itu jihad yang wajib? Yang kita sebutkan, ada 3 kondisinya. Pasukan Islam sudah menghadap musuh. Ini wajib, tidak boleh mundur dari peperangan. Ini termasuk dosa besar. Kemudian yang kondisi yang kedua, negeri Islam diserang. Iya. Itu kalau kita diserang, wajib kita membela diri, wajib kita melindungi kaum muslimin, negeri Islam. Kemudian yang ketiga, ada sekelompok orang atau ada seseorang yang ahli strategi, yang ahli perang, dibutuhkan oleh pemerintah muslim ikut berjihad, maka di situ dia wajib. Iya, secara umum kata Syekh Ibnu Utsaimin, jihad hukumnya fardu kifayah dan syaratnya adalah harus ada izin orang tua. Maka apa kata Nabi? Ketika dia ingin berhijrah tetapi membuat orang tuanya menangis, irji' ilaihima, kata Nabi SAW, kembali kepada keduanya, kembali kepada kedua orang tuamu. Wa abhikhuma kama abkaitahuma, buat dia tertawa sebagaimana sebelumnya kamu buat dia menangis. Iya, jamaah sekalian, selama ada waktu, masih ada kesempatan, badan juga masih sehat, ayo kita berikan hak orang tua kita. Wa qul rabbirhamhuma, ucapkanlah kata Allah, doakan orang tuamu, rahmatilah keduanya ya Allah. Kata Sidi rahimahullah, doa ini berlaku apakah orang tua masih hidup maupun sudah mati. Apakah orang tua masih hidup atau sudah wafat, harus terus kita doakan agar supaya Allah merahmati keduanya. Jadi selama ada kesempatan, iya, karena aneh juga jamaah sekalian, pulang 1 tahun saja sekali, ada orang yang sangat berat. Tapi kalau beli yang lain-lain mudah. Untuk pulang menyenangkan hati ibu, menyenangkan hati orang tua saja susah. Iya, jamaah sekalian, Nabi pernah mengatakan, nikmatani makbunun fihima katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia itu banyak lalai di dalamnya. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau punya komentar yang sangat bagus tentang hadis ini. Kata beliau, qad yakunul insan sahihan wa la yakunu mutafarrigan li syughlihi bil ma'ash. Kadang ada orang sehat badannya, tapi dia tidak punya kesempatan karena sibuknya bekerja, sibuknya mencari kehidupan. Wa qad yakunu mustaghniyan wa la yakunu sahihan. Kadang juga ada orang banyak waktunya, banyak kesempatannya untuk beribadah, untuk berbakti, untuk berbuat baik, tetapi dia tidak sehat, dia sakit-sakitan. Fa idza jatama'a fa ghalaba 'alaihi al-kasal 'anit tha'ah fa huwal maqbun. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, maka siapa yang punya 2 nikmat ini, dia sehat juga, banyak juga waktunya, tapi dia tetap dikalahkan oleh rasa malasnya. Iya, dia punya sehat, dia punya waktu, tapi tetap dia dikalahkan oleh rasa malasnya untuk melakukan ketaatan, fahuwal makbun. Inilah orang yang lalai. Iya. Karena itu jamaah sekalian, malas ini sifat yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Nabi berlindung, berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat lemah dan al-kasal, sifat malas. Iya. Sehat,
ada kesempatan, ada waktu luang, tapi malas. Iya, jamaah sekalian, malas itu perbedaannya dengan lemah. Dia bisa melakukan hal itu sebenarnya, tapi dia tidak mampu, tapi dia tidak mau, malas dia. Beda dengan al-ajz. Tapi dua-duanya Nabi berlindung. Al-ajz itu dia memang tidak mampu, dia memang tidak sehat, tidak punya waktu. Maka Nabi berlindung dari dua sifat ini, sifat lemah dan sifat malas. Karena itu jamaah sekalian, sampai-sampai para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Iya, para ulama sepakat kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib lagi sholat, iya, dia sudah sampai ke jenjang wali. Iya, sudah sampai ke jenjang ma'rifat. Jadi ada 4 jenjang katanya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Iya. Kalau sudah sampai ke jenjang ma'rifat, sudah bisa tidak sholat. Maka semua ulama Islam, dari semua madhab, dari seluruh madhab, termasuk madhab yang 4. Iya, karena yang kita ketahui, yang terkenal, yang masyhur, 4 madhab. Padahal ada madhab yang lain. Iya, ada madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu Hazm. Tetapi yang masyhur 4. Ini tidak ada silang pendapat. Kalau ada orang yang sebelumnya muslim mengatakan, saya sudah tidak wajib sholat, atau guru saya sudah tidak wajib sholat, atau anrek guru tidak lagi wajib menegakkan sholat, maka semua ulama Islam dari semua madhab sepakat kalau dia muslim, batal Islamnya, batal syahadatnya. Iya, karena sama saja dia mengingkari syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini sepakat. Tapi kalau dalam hal malas, ya, mereka berbeda pendapat di sini. Kalau ada orang yang meyakini sebenarnya, yakin, saya yakin Ustadz, sholat itu wajib. Tapi mau dia apa? Kadang saya malas. Iya. Maka ulama silang pendapat di sini. Dia masih muslim atau tidak? Sebagian ulama mengatakan dia masih muslim, sebagiannya lagi mengatakan sudah tidak muslim lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah sekalian, kita tidak tahu pendapat siapa yang pasti. Tapi maukah kita status muslim atau tidaknya diperselisihkan? Adakah orang yang mau seperti itu jamaah sekalian? Status dia sebagai muslim diperselisihkan di tengah ulama. Ini dia muslim atau tidak? Iya, kadang sholat, kadang tidak. Atau bahkan dia meninggalkan sholatnya. Ulama silang pendapat, adakah orang yang mau statusnya itu diperbincangkan di tengah para ulama? Iya, karena itu jamaah sekalian, sifat malas ini sangat berbahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Iya, jamaah sekalian. Jadi ini secara ringkas yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, membalas kebaikan kedua orang tua. Iya. Mungkin ini saja yang bisa kita ambil. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan.
Ya. Iya. Wafik barakallah. Baik, jamaah sekalian. Hukum bekerja di tempat yang bercampur baur atau di tempat belanjaan yang bercampur baur. Iya. Jamaah sekalian, pernah ditanyakan ke Al-Lajnah Ad-Daimah pertanyaan yang mirip. Al-Lajnah Ad-Daimah itu kumpulan ulama-ulama kibar ulama, kumpulan ulama-ulama besar yang ada di Haramain. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu dari kaum muslimin sampai kepada mereka. Kemudian mereka meneliti, lalu mengeluarkan jawaban. Ada pertanyaan mirip yang saya ingat ditanyakan ke Al-Lajnah Daimah rahimahumullah. Seorang wanita, iya, seorang wanita yang butuh untuk bekerja, tidak ada walinya atau tidak ada yang mau menanggung nafkahnya. Dia harus masuk ke pasar untuk berjualan. Itu dia mampu. Iya. Dia mampu. Dan dia dalam kondisi terdesak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semuanya hanya kepada Allah, semampu kalian. Iya. Maka kata Al-Lajnah Daimah, boleh dia berjualan di pasar. Boleh wanita ini berdagang masuk ke pasar. Dengan syarat dia harus menjaga adab-adabnya. Dia harus menutup auratnya. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu dan kepada wanita-wanita muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka semuanya menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus berjilbab. Perempuan yang balik harus. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala, pencipta makhluk, penguasa alam semesta. Iya. Jangan ada yang dengar lagi fatwa-fatwa. Yang penting pakaian sopan. Iya. Saya yang pakaian seperti ini, kamu yang pusing. Iya. Harusnya otakmu dan matamu yang kamu jaga, subhanallah. Ini Allah yang bilang, tutup, wajib kepada wanita-wanita muslimah untuk menutupkan jilbab-jilbab mereka. Jadi boleh. Dari jawaban Al-Lajnah Daimah, wanita itu bekerja kalau memang tidak ada yang menafkahi dia. Ataukah kalau ada yang menafkahi dia, tetapi walinya juga kurang. Butuh juga uang, butuh juga banyak adik-adiknya, banyak saudara-saudaranya yang harus dinafkahi. Maka boleh dia ikut berjualan. Dan kita tahu jamaah sekalian, bagaimana di pasar? Iya. Kondisinya lebih ramai, lebih bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Iya. Tidak mungkin ada yang mengatakan kalau begitu hijab saja Ustaz. Iya. Kita hijab saja pasar atau hijab perbelanjaan. Subhanallah. Ini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-masyaqqah tajlibut taysir. Adanya masyaqqah di dalam satu urusan itu mengharuskan adanya kemudahan. Iya. Jadi boleh selama dia menjaga adab-adabnya. Kalau memang dia terdesak dan yang namanya pasar perbelanjaan itu tidak boleh atau memang sudah seperti itu, terjadi percampur bauran, masyaqqah, ada berat di situ, tidak ada yang bisa menghijabnya. Iya. Tidak ada yang bisa memisahkannya. Iya, ini kurang lebih jawaban Al-Lajnah Daimah rahimahumullahu
taala. Masih ada waktu? Saya persilahkan. Iya. Kondisinya begini, ini wanita kan sekarang ini ada namanya TKW, ada TKP, ada kerja wanita, ada tenaga kerja pria. Ini tenaga kerja wanita yang wanita ini sudah kita isi sama orang tuanya, sama juga kasusnya itu karena kebutuhan ekonomi. Tapi dia keluarnya ke Saudi, di mana kita Saudi itu sebagian majikan itu tentu saja ini TKW dari Indonesia. Bagaimana pasangan ini status ini wanita itu, tapi dia sudah diisi sama orang tuanya itu mengizinkan. Iya. Jamaah sekalian, karena itulah termasuk hikmah dari sabda Nabi SAW, la tusafiril mar'ah illa ma'adi mahramin. Seorang wanita itu tidak boleh melakukan musafir atau tidak boleh melakukan safar. Iya, safar itu ada yang menyebutkan di antara para ulama jaraknya 85 km, sudah terhitung safar. Ada yang mengatakan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, safar itu kalau orang di sekitar tempat itu sudah menganggap daerah itu safar, walaupun belum sampai 85 kilo. Seperti misalnya, yang saya ketahui, daerah Pangkep misalnya. Iya, ke bawah. Itu belum sampai 85 kilo. Kalau dari tempat kita Makassar. Maka menurut uruf, kalau kita tanya orang-orang sekitar, ada orang yang menjamak atau mengqasar salatnya, mereka maklumi, mereka pahami. Mereka anggap itu sebagai jarak safar. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, harus 85 kilo. Kalau kurang dari itu tidak boleh mengqasar salat. Bukan jarak safar. Jadi Nabi melarang seorang wanita melakukan perjalanan safar kecuali ada bersamanya mahramnya. Siapa mahramnya? Dari laki-laki. Dari ayahnya, saudara ayahnya, dari adiknya yang laki-laki, kakaknya yang laki-laki, pamannya dari ibunya. Iya. Atau menantunya, mertuanya, itu semua mahramnya. Nabi melarang seperti itu ada hikmah. Iya. Dan asal seorang wanita jamaah sekalian adalah tinggal di rumah. Iya. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah. Dan berdiamlah kalian semua wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bersolek. Iya. Bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Apa artinya tabarruj jamaah sekalian? Idharuz zinah wa ibrazul mahasin anil ajanib. Iya. Tabarruj artinya menampakkan perhiasan dan kecantikan untuk laki-laki yang asing, yang bukan mahramnya. Itu maksudnya tabarruj. Jadi itu asalnya wanita tinggal di rumah. Kecuali ada keperluan yang mendesak, baru dia keluar. Iya. Karena itu hikmah Nabi melarang seorang wanita melakukan perjalanan tanpa mahram. Itu hikmahnya tadi, supaya wanita itu terlindung, terjaga, tidak dizolimi, dan tempat asalnya di rumah. Iya. Makanya jamaah sekalian, para pria yang belum menikah, iya, segera selamatkan wanita-wanita yang belum bekerja misalnya, atau tidak ada yang menanggung nafkahnya. Iya.
Dan ini Nabi serukan jamaah sekalian. Mengajak anak muda, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Iya. Perhatikan, dengar anak muda ini. Atau orang yang belum menikah. Iya. Atau orang yang mau. Iya. Wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah? Al-ba'ah itu jamaah sekalian hanya ada dua penafsiran. Al-ba'ah, dia mampu melakukan hubungan, dia mampu membiayai pernikahannya. Nabi tidak katakan harus ada rumah, harus ada mobil, atau harus naiknya, iya. Kalau S1 100, SMA 50, iya. Tidak ada jamaah sekalian. Al-ba'ah di sini kata Nabi hanya dua maknanya. Dia mampu melakukan hubungan, dia mampu membiayai pernikahannya. Falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Itu hikmahnya, supaya tidak ada lagi wanita yang tidak diberikan nafkah. Ada suaminya, ada penjaminnya. Iya. Kemudian Nabi mengabarkan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Iya, itu hikmah menikah. Menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Bagaimana kalau sudah menikah baru tidak bisa menjaga pandangan? Iya. Bagaimana jamaah sekalian? Iya. Kalau ada rezeki, iya, tempuh. Iya. Tidak boleh kita benci syariat poligami. Iya. Tidak boleh jamaah sekalian. Karena itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak boleh membenci. Kalau kebenciannya sekedar tabiat, iya, dia tidak mau disekutukan. Dia mau, iya, ditauhidkan secara bahasa. Tidak boleh diduakan cintanya. Bencinya hanya sekedar tabiat, maka tidak berdosa. Tetapi kalau kebenciannya karena membenci syariat, maka bisa batal Islamnya. Iya. Namun jamaah sekalian, tentunya para wanita itu bukan membenci syariat poligami, tetapi dia tidak ingin, iya, cinta suaminya terbagi. Iya. Tetapi kalau dia larang-larang ibadah suaminya, iya, akhirnya suaminya terjatuh ke dalam perbuatan yang haram, iya, zina wal iyadu billah, maka dia bisa ikut berdosa. Iya. Karena itu menikah itu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu, siapa yang belum mampu, wajib dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah benteng baginya. Iya. Karena itu jamaah sekalian, kita doakan wanita-wanita muslimah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka semua hidayah. Demikian pula kita yang hadir pada malam hari ini untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya jalan kemenangan, jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan adalah dengan mengikuti jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadits-hadits beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, lebih dan kurangnya jawabannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.